Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu metode ceramah. Metode ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Alat interaksi yang terutama dalam hal ini adalah berbicara. Dalam ceramahnya, kemungkinan guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam yang diajarkan, sementara kegiatan belajar peserta didik paling utama adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Metode ceramah dari aspek istilah adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan guru dengan peserta didik. Nah, metode ini bertujuan mengajak peserta didik itu lebih aktif berdialog dengan gurunya. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah supaya siswa itu lebih meningkatkan berpikir kritisnya, pemahamannya terhadap suatu materi, dan supaya siswa itu mau mengemukakan pendapatnya. Kelebihan metode tanya jawab itu yang pertama, pertanyaan itu dapat menarik perhatian siswa, yang dimana dengan adanya pertanyaan siswa itu lebih menjadi fokus dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, merangsang daya pikir siswa, yang dimana proses tanya jawab itu menuntut siswa lebih berpikir kritis, menganalisis dan mencari jawaban, sehingga daya pikir mereka itu terlatih dengan adanya metode ini. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan berbicara. Nah, siswa yang terbiasa menjawab atau bertanya akan lebih berani mengemukakan pendapatnya dan berkomunikasi di depan orang lain. Adapun kelemahan metode tanya jawab ini, yang pertama yaitu siswa itu merasa takut untuk menjawab. Jika guru itu tidak mampu menciptakan suasana yang nyaman, siswa itu bisa merasa takut salah dan enggan dalam berpartisipasi. Nah, yang kedua, sulit membuat pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan siswa, yang dimana guru itu perlu menyusun pertanyaan yang tepat agar tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit bagi siswa. Nah, jika guru itu memberikan soalan yang sulit, siswa itu tidak semuanya itu mampu dalam menjawab persoalan dari guru tersebut. Nah, yang ketiga, menyita banyak waktu, yang dimana proses tanya jawab bisa memakan waktu yang lama, terutama jika melibatkan banyak siswa. Dan yang keempat, tidak semua siswa itu mendapat kesempatan. Karena keterbatasan waktu itu tadi, tidak semua siswa itu mungkin bisa menjawab atau mengajukan pertanyaan. Metode diskusi merupakan metode atau cara yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, saling membantu, saling pengertian antara mereka dengan memberikan suatu masalah untuk didiskusikan. Saat kegiatan tersebut, siswa dapat saling bertukar pengalaman, bertukar ide, bertukar pendapat, sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kelebihan metode diskusi, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memformalisasikan suatu pokok pembahasan. Artinya, dengan melalui diskusi, peserta didik dapat memperjelas dan menata kembali pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran, sehingga konsep yang dipelajari menjadi mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu menemukan bahan diskusi dari anggota lain di dalam kelompoknya. Dengan cara seperti itu, peserta didik dapat saling bertukar ide, informasi, dan dapat memperluas wawasan dan menambah pemahaman peserta didik terhadap topik yang sedang dibahas. Kemudian ada juga kelemahan metode diskusi, yaitu yang pertama, tidak semua mahasiswa aktif. Misalnya, hanya ada beberapa siswa saja yang aktif, sementara yang lain hanya diam dan menyimak, dan tidak ikut dalam partisipasi tersebut. Kemudian yang terakhir, tergantung kemampuan siswa. Keberhasilan diskusi sangat bergantung pada kemampuan berpikir, berbicara, dan pengetahuan peserta didik. Jika siswa kurang memahami materi, maka diskusi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan efektif.